Sebelumnya di akhir episode 4, Jeon terlihat sangat emosi saat menatap pria yang mendorong Nabi hingga jatuh. Apakah yang akan dilakukan Jeon selanjutnya? Inilah kelanjutannya, episode 5-9 dari Nevertheless. Jeon yang sudah emosi melihat perlakuan pria tak dikenal itu kepada Nabi, akhirnya menghajar balik pria tersebut. Adu gelut pun tidak bisa dihindari, hingga Nabi berusaha melerai mereka. Tak berapa lama, Jiwon dan Yunsol yang mendengar keributan di area studio Las juga datang. Mereka membantu Nabi melerai Jeon dan pria tak dikenal itu. Jeon dan pria itu akhirnya berakhir di kantor polisi, namun tidak sampai ditangkap. Di sini baru diketahui bahwa pria tak dikenal itu ternyata adalah kakak dari wanita yang dikencani oleh Jeon. Pria itu sempat menasehati Nabi agar menjalin hubungan dengan pria yang tepat. Jangan memacari pria seperti Jeon, karena hidupnya akan hancur berantakan seperti adiknya. Sepeninggalan pria itu, Nabi dan Jeon melanjutkan pembicaraan mereka yang sempat terputus saat di studio Las tadi. Di sini akhirnya Nabi meminta penjelasan tentang hubungan mereka. Rasanya dia sudah sangat gerah dengan hubungan pertemanan yang aneh di antara mereka berdua. Nabi benar-benar meledak, mengeluarkan segala keluh kesahnya tentang hubungan mereka yang selama ini dipendamnya. Dan akhirnya dia meminta agar hubungan mereka yang memang tidak jelas itu diakhiri. Jeon awalnya menolak, tapi dengan segala kearoganan dan kegengsiannya, akhirnya dengan sangat tidak gentlenya, dia menyetujui permintaan Nabi. Finally, hubungan mereka yang tidak jelas itu berakhir secara resmi. Di tempat lain, malam itu ada Jiwon dan Yunsol yang juga secara resmi berbaikan dari perang dingin mereka. Keesokan harinya di kampus, saat Nabi dan Jeon secara tidak sengaja bertemu di tangga kampus, mereka tidak saling bertegur sapa, bahkan terkesan saling menghindar satu sama lain, seperti dua orang asing yang tidak saling kenal sebelumnya. Di kelas Pahat, Profesor Lee merasa sangat prihatin dengan kondisi para mahasiswanya. Pasalnya, para mahasiswanya dalam hal ini Nabi, Bitna dan Yunsol terlihat tidak fokus dengan karya yang akan mereka kerjakan. Di sini, dari Profesor Lee, diketahui bahwa ternyata Yunsol tidak jadi ikut pertukaran pelajar. Dan itu membuat Jiwon kecewa pada Yunsol, karena lagi-lagi Yunsol tidak memberitahukan hal ini dulu pada Jiwon. Jiwon sepertinya merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai teman. Malam harinya, Nabi menemukan perhiasan berupa kalung dan anting yang digantung seseorang di gagang pintu rumahnya. Perhiasan itu sama persis dengan perhiasannya yang tidak sengaja jatuh saat didorong oleh pria yang menghajar Jeon di studio Las kemarin. Dan tentu saja dari situ Nabi tahu siapa pengirim perhiasan itu. Yap, tidak lain dan tidak bukan adalah Jeon. Dia kemudian mencoba menelpon Jeon, namun nomor Jeon ternyata sudah diganti. Keesokan harinya, Nabi bertemu dengan Jeon. Dia memang sengaja mencari Jeon untuk mengembalikan perhiasan semalam. Bukannya menerima, Jeon malah meminta Nabi membuangnya. Belum sempat mereka bicara lebih jauh, tiba-tiba Sola menelpon. Hal itu membuat Nabi pergi meninggalkan Jeon. Di kelas Pahat, para mahasiswa sedang melakukan rapat untuk lokakarya mereka. Setelah selesai, mereka memutuskan untuk melanjutkannya dengan acara minum-minum. Namun, Gyu-hun memutuskan tidak ikut, dan itu membuat Bitna kesal. Setting kemudian berpindah pada Jeon yang berada di rumah sakit menemani Sola. Entah sebenarnya sakit apa yang diderita oleh Sola. Malam harinya, ada Nabi yang saat ini sudah berada di kedai tempat Do-hyuk bekerja. Do-hyuk menyajikan semangkuk mie untuk Nabi. Kemudian mereka terlibat pembicaraan antar teman lama yang sangat menyenangkan. Sementara itu di tempat lain ada Kyu-hyun yang datang menjemput Bitna segera setelah ditelepon oleh Sehun yang mengabarkan bahwa Bitna sedang mabuk berat. Kyu-hyun berniat menggendong Bitna. Namun Bitna yang sedang mabuk tapi setengah sadar itu malah menangis dan menyebut Kyu-hyun sebagai pengkhianat. Bitna terus mengomel dan entah bagaimana omelan itu berakhir pada pengakuan keduanya akan perasaan mereka selama ini. Dan sekali lagi, mereka berciuman malam itu serta secara resmi berpacaran. Keesokan harinya di kampus, Pak An yang mengetahui bahwa Nona Minyong yang ternyata beberapa hari ini tinggal di ruang jurusan, menawari Nona Minyong untuk tinggal bersamanya di rumahnya.
Nona Minyong yang awalnya menganggap lucu hal itu akhirnya menyetujuinya setelah diyakinkan oleh Pak An. Di tempat lain, ada Nabi yang dikagetkan dengan kehadiran Jeon saat dirinya sedang menerima telepon dari Do Hyuk. Nabi segera mengakhiri acara telepon-teleponannya dengan Do Hyuk karena merasa risih dengan kehadiran Jeon. Jeon ternyata hanya ingin menyemangati Nabi untuk presentasinya hari ini. Dan tak lupa, dia meminta Nabi mengikat rambutnya, karena baginya Nabi terlihat cantik saat rambutnya diikat. Aneh memang, tapi sepertinya inilah langkah Jeon untuk menormalkan hubungan mereka yang terkesan saling menghindar selama ini. Acara presentasi akhirnya dimulai. Ada 9 mahasiswa yang ikut serta, di antaranya Nabi dan Yunsol. Mereka harus mempresentasikan karyanya yang akan ditampilkan dalam pameran dan memilih asisten mereka. Asisten ini sendiri adalah para mahasiswa juga yang dengan sukarela menawarkan diri untuk membantu para peserta pameran dalam mengerjakan karya mereka. Setelah proses presentasi yang panjang, akhirnya para peserta memperoleh asisten mereka. Nabi diasisteni oleh 2 orang, yaitu Hwang Jin-soo dan Jeon. Yap, Jeon secara mengejutkan menawarkan dirinya menjadi asisten Nabi. Seiring dengan berjalannya waktu dan seiringnya Jeon dan Nabi bertemu untuk urusan karya Nabi, membuat hubungan keduanya yang tadinya agak kaku menjadi cair. Bisa dibilang hubungan keduanya sekarang memasuki fase baru. Sebuah hubungan di mana keduanya merasa akrab dan nyaman dalam hubungan ini. Nabi juga mendapatkan kembali fokusnya dalam membuat karya pahatnya. Hal itu dikonfirmasi oleh Profesor Lee. Namun hal ini sepertinya tidak berlangsung lama, karena di suatu siang di kampus, secara tidak sengaja Nabi bertemu dengan Sola. Sola mengaku bahwa dia pernah berkencan dengan Jeon dan sekarang mereka kembali berkencan. Sedangkan Nabi, dia menegaskan bahwa dia hanya berteman dengan Jeon. Ya, saat itu dia menegaskan hal itu, bukan hanya kepada Sola, tapi sebenarnya kepada dirinya juga. Setelah pertemuannya dengan Sola, Nabi menghilang dari kampus. Semua temannya menanyakan keberadaannya termasuk Jeon. Nabi sendiri ternyata berkunjung ke kampung halamannya, sekaligus tempat bibinya tinggal, ya, untuk menenangkan dirinya. Di sini dia bertemu dengan Do Hyuk. Do Hyuk berada di sini untuk meneruskan bisnis keluarganya berupa penginapan dan restoran. Seperti yang bisa ditebak, hubungan Nabi dan Do Hyuk pun menjadi semakin dekat. Bahkan pada suatu malam saat Do Hyuk mengajak Nabi makan di pinggir pantai, Do Hyuk mengungkapkan bahwa Nabi adalah cinta pertamanya. Nabi tentu saja terkejut dengan pengakuan Do Hyuk itu. Dia bingung bagaimana menanggapi perasaan Do Hyuk karena sepertinya dia tidak punya perasaan lebih untuk Do Hyuk. Sedangkan Do Hyuk, dia sangat berharap bahwa hubungannya dengan Nabi bisa jadi lebih dekat. Sementara itu di Seoul, untuk acara lokakarya kampus, teman-teman Nabi memutuskan untuk melakukannya di kampung halaman Nabi, tepatnya di penginapan milik Do Hyuk. Tak lupa juga ada Jeon yang merasa galau karena merindukan Nabi. Di suatu siang, di hari ulang tahunnya, Jeon bertemu dengan Sola. Dan tiba-tiba saja Sola menceritakan tentang pertemuannya dengan Nabi. Dia meminta maaf karena sepertinya akibat pertemuannya itu Nabi menghilang sekarang. Setelah itu Jeon juga bertemu dengan ibunya yang sudah lama tak menemuinya. Ibunya memberikannya sebuah mobil sebagai hadiah ulang tahun dan menasehati Jeon tentang penyesalan dalam hidupnya. Ibunya berkata bahwa dia menyesal karena berpura-pura tidak memahami perasaannya sendiri. Sepertinya ibunya yang memahami anaknya itu tidak ingin Jeon mengalami penyesalan seperti dirinya. Tergerak akan perkataan ibunya, akhirnya Jeon menyusul Nabi ke kampung halaman Nabi. Sepertinya Jeon mendapatkan informasi tentang keberadaan Nabi dari temannya. Sesampainya di kampung halaman Nabi, tepatnya di penginapan milik Do Hyuk, Jeon langsung disuguhkan dengan pemandangan di mana Nabi sedang bercengkrama dengan Do Hyuk. Nabi tentu saja kaget dengan kehadiran Jeon, karena setahunya Jeon tidak ikut lokakarya kampus. Suasana tegang pun tak dapat dihindari. Jeon kemudian memperkenalkan dirinya, begitupun dengan Do Hyuk. Bertepatan dengan itu, rombongan teman-teman kampus Nabi datang untuk acara lokakarya, dan itu secara tidak sengaja berhasil mencairkan suasana yang tadinya agak tegang. Do Hyuk kemudian memperkenalkan penginapannya kepada teman-teman Nabi.
teman-teman Nabi meminta Dohyuk untuk bergabung dalam acara mereka. Acara pertama mereka adalah pergi ke taman bermain. Di taman bermain, Nabi selalu bersama Dohyuk dan itu sepertinya membuat Jeon cemburu. Namun, saat akan naik biang lala, Bitna meminta Dohyuk ikut dengan booth mereka karena ingin dipotret oleh Dohyuk. Alhasil, Nabi berada di booth yang sama dengan Jeon. Percakapan canggung terjadi antara Jeon dan Nabi di dalam booth, hingga akhirnya Jeon berlutut meminta Nabi memberikannya ucapan ulang tahun. Nabi hampir saja terpengaruh pada apa yang Jeon lakukan. Namun, akhirnya dia berhasil meneguhkan hatinya kembali untuk tidak goyah. Malam harinya, mereka melanjutkan acara mereka dengan barbekyuan. Yang Doyon, adik Dohyuk juga datang ke penginapan karena ingin ikut bergabung dengan acara lokakarya itu. Dan nampaknya dia terpesona pada Jeon. Dalam barbekyuan itu, Doyun terus saja mendekati Jeon. Nabi yang melihat itu nampaknya agak cemburu. Dan hal itu tidak lepas dari pengamatan Dohyuk. Acara kemudian berlanjut pada game berbisik. Game ini sukses mengobrak-abrik hati para pemainnya. Klimaksnya adalah saat Jeon menjawab Yunabi untuk pertanyaan yang dibisikkan oleh Doyon padanya. Karena suasananya jadi canggung, mereka kemudian memutuskan untuk mengakhiri game tersebut. Namun Jiwan yang mabuk terus mengoceh ingin terus bermain. Melihat Jiwan yang sudah sangat mabuk, Yunsol membawanya masuk ke kamar. Kejadian tak terduga terjadi di kamar, di mana Jiwan mengatakan bahwa Yunsol adalah orang yang paling dia sukai, dan dia tidak mengizinkan Yunsol menyukai orang lain selain dirinya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah tanggapan Yunsol terhadap pernyataan Jiwan. Yunsol berkata agar Jiwan berhenti membuatnya berharap. Sementara itu di luar, acara minum-minum masih terus berlanjut. Jeon yang saat itu terus menyendiri mendapatkan berbagai pertanyaan dari teman-temannya. Mereka terus menyudutkan Jeon dengan berbagai pertanyaan sensitif, sampai Doyon tanpa sengaja menjatuhkan gelasnya hingga pecah. Dan saat dia ingin membersihkan pecahan gelas-gelas itu, tangannya terluka. Nabi yang melihat itu langsung bergegas membawa Doyon masuk untuk diobati. Saat diobati, Doyon memberitahu Nabi bahwa pertanyaannya untuk Jeon adalah, siapa yang ingin kau cium malam ini? Nabi pun salah tingkah dan memberitahu Doyon agar mengabaikan jawaban Jeon, karena Jeon itu orangnya tidak pernah serius. Setelah selesai diobati, Doyon mengajak Nabi ke pantai karena Dohyuk sudah menyiapkan kembang api untuk lokakarya. Namun, Nabi menolak karena dia harus segera kembali ke rumah bibinya. Di pantai, para peserta lokakarya sudah bersenang-senang ditemani Dohyuk yang memotret mereka. Di sisi lain, ada Bitna dan Kyu-hyun yang sedang terlibat pembicaraan serius, di mana pada akhirnya Kyu-hyun meminta hubungan mereka berakhir karena dia merasa bahwa Bitna berpacaran dengannya hanya karena memandang rendah dirinya. Di penginapan, Nabi yang ditinggal Doyon ke pantai termenung seorang diri. Tiba-tiba datanglah Jeon yang ternyata juga tidak ikut ke pantai. Jeon berniat mengobati lengan Nabi yang tanpa diketahui oleh orang lain ikut terluka saat gelas Doyon pecah tadi. Awalnya Nabi menolak, tapi dengan sedikit paksaan, akhirnya Jeon berhasil mengobati lengan Nabi. Setelah itu mereka agak sedikit berdebat tentang apa yang terjadi saat game dan acara minum-minum tadi, serta bagaimana perasaan mereka. Jeon terus meyakinkan Nabi bahwa dia terus memikirkan dan merindukan Nabi, serta bahwa dia dan Sola berpacaran itu tidaklah benar. Nabi berusaha untuk tidak goyah dan terus menghindari Jeon. Sampai akhirnya Jeon memintanya dengan tegas berkata untuk melepaskannya. Nabi hanya diam. Jeon pun mendekat mencium Nabi. Dan Nabi akhirnya goyah. Dia membalas ciuman itu. Ya, sepertinya Nabi memang belum sanggup melepaskan Jeon. Bagaimanapun, dia masih memiliki perasaan untuk Jeon. Nabi dan Jeon benar-benar terhanyut dalam ciuman mereka, hingga HP Nabi berdering dan berhasil menghentikan kegiatan mereka itu. Nabi yang tersadar kemudian memutuskan untuk meninggalkan Jeon dan pulang ke rumah bibinya. Di jalan, dia bertemu dengan Dohyuk yang saat itu memang sedang mencari Nabi. Akhirnya Dohyuk mengantar Nabi pulang karena sudah larut malam. Di perjalanan pulang, ternyata Dohyuk menyiapkan kejutan untuk Nabi.
Dohyuk menghias pepohonan di sepanjang perjalanan pulang itu dengan lampu. Klimaksnya, dia menyatakan perasaannya pada Nabi secara simbolis dengan bunga. Meskipun demikian, ternyata Nabi tidak bisa menerima cinta Dohyuk karena dia masih memiliki rasa untuk Jeon. Nabi kemudian meninggalkan Dohyuk dengan penuh rasa bersalah. Keesokan paginya, dengan beralasan untuk mempelajari tembikar, Jeon datang ke rumah bibi Nabi. Nabi tentu saja kaget dengan keberadaan Jeon di rumah bibinya pagi itu. Bibi Nabi kemudian mengajak Jeon sarapan bersama, tapi ditolak oleh Jeon karena dia ada urusan mendadak dan harus segera pergi. Di penginapan, para mahasiswa sedang menyantap sarapannya. Saat itu, Jiwon mengeluh pusing akibat mabuk semalam. Saat ditanya dia ingat kejadian semalam atau tidak, dia menjawab bahwa dia ingat saat main game, tapi tidak ingat setelah itu. Dia tidak ingat saat Yunsol mengantarnya ke kamar. Mendengar itu, entah kenapa Yunsol terlihat kecewa pada Jiwon. Hari itu Nabi memutuskan untuk kembali ke Seoul. Saat Nabi sudah di dalam bus, tiba-tiba Dohyuk datang mengantar Nabi. Dohyuk kemudian menegaskan pada Nabi bahwa dia tidak akan menyerah akan perasaannya pada Nabi sampai Nabi memiliki kekasih baru. Begitulah, akhirnya bus Nabi membawanya ke Seoul. Di sisi lain, para mahasiswa lokakarya hari itu juga sudah tiba di Seoul. Di sini kita bisa melihat bagaimana Jiwon berusaha mencairkan suasana karena Yunsol terus bersikap dingin padanya. Hari berganti, Nabi melihat Jeon sedang mempresentasikan karyanya pada orang-orang dari VCU yang kemungkinan ingin merekrutnya. Hari itu, Jeon mengajak Nabi ke pameran seni internasional. Kebetulan tempatnya adalah tempat yang sama di mana mantan kekasihnya, Yoo Hyun-woo, dulu memamerkan karya seninya termasuk karyanya yang berjudul Nabi. Ya, tempat itu adalah tempat di mana Nabi mendapatkan kenangan buruk di dalamnya. Jeon kemudian bercerita bahwa di suatu malam yang bersalju, saat dia datang ke pameran di galeri yang sama, dia melihat seorang gadis cantik dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis itu. Lalu di hari lain dia kembali bertemu dengan gadis itu. Jeon sebenarnya tidak percaya akan takdir. Namun, mengingat bagaimana dia bertemu dan langsung jatuh cinta dengan gadis itu, membuat Jeon seakan ingin menyebut hal itu sebagai takdir. Keesokan harinya, Nona Minyong dan Pak An secara tiba-tiba meminta Jeon menjadi model untuk mata kuliah yang diajarkan Profesor Lee di kelas Pahat. Hal itu karena model yang sudah mereka pesan tidak bisa datang. Anak-anak kelas Pahat tentu saja senang mendapatkan model tampan seperti Jeon. Setelah kelas usai, Nabi bertemu dengan Dohyuk yang hari itu mengunjunginya di kampus. Dohyuk membawakannya berbagai makanan. Mereka kemudian duduk berdua sambil berbincang-bincang. Nabi sangat senang saat memakan makanan dari Dohyuk. Jeon melihat hal itu dan tentu saja sangat cemburu. Selanjutnya, setelah Dohyuk pulang, Nabi mendapatkan kabar bahwa dia tidak lulus dalam program pertukaran pelajar. Malam harinya terlihat Nona Minyong yang baru saja pulang. Ya, sudah beberapa hari ini dia tinggal di rumah Pak An. Keduanya mulai terbiasa satu sama lain, tentu saja dengan berbagai pertengkaran manis antara keduanya. Malam itu, Nona Minyong terkejut dengan kehadiran seekor kucing yang tiba-tiba dipelihara oleh Pak An karena kasihan. Meskipun terkejut, ternyata Nona Minyong sangat menyukai kucing itu. Di tempat lain, ada Jiwon yang memutuskan untuk menemui Yunsol karena dia tidak tenang dengan sikap dingin yang sampai saat ini masih Yunsol tunjukkan padanya. Malam itu, akhirnya Jiwon mengaku bahwa sebenarnya dia ingat apa yang terjadi di malam saat dia mabuk pada Yunsol. Yunsol kemudian meminta Jiwon menegaskan sikap apa yang akan Jiwon ambil terhadap pernyataan Yunsol malam itu.
Karena Jiwon terlihat masih bingung, Yunsol kemudian menyatakan sekali lagi dengan jelas bahwa dia menyukai Jiwon lebih dari sahabat. Jiwon terkejut mendengarnya, tapi dia sepertinya sudah tahu akan hal itu. Dia hanya takut untuk menghadapinya. Dia masih bingung bagaimana menyikapi hal tersebut karena dia sendiri masih belum memahami perasaannya. Jiwon kemudian meninggalkan Yunsol yang sepertinya mulai berharap bahwa Jiwon memiliki perasaan yang sama dengannya. Malam itu di bar yang sama dengan bar pertama kali mereka bertemu, Nabi kembali bertemu dengan Jeon. Setelah ngobrol-ngobrol sejenak, mereka kemudian ke rumah Nabi karena Jeon ingin mengambil barang-barangnya. Saat mereka akan masuk ke rumah, tanpa disadari Nabi, ada Do-hyuk yang melihat keduanya dengan tatapan yang sedih. Ya, malam itu Do-hyuk sebenarnya ingin menemui Nabi lagi karena sesuatu hal. Berbeda dengan Nabi, Jeon ternyata menyadari kehadiran Do-hyuk. Dia bahkan melihat wajah sedih Do-hyuk saat melihat Nabi bersamanya. Namun meskipun demikian, dia tidak memberitahu Nabi dan tetap masuk ke rumah Nabi, seolah ingin membuat Do-hyuk tahu hubungannya dengan Nabi. Di dalam rumah, Jeon kembali menggoda Nabi dengan berbagai skinship dan berusaha menciumnya. Tapi kali ini Nabi tidak goyah. Nabi menganggap Jeon hanya mempermainkannya. Jeon membantah hal itu, dan untuk membuktikannya, kali ini dia mengajak Nabi berpacaran karena dia pikir itulah yang diinginkan Nabi. Nabi hanya diam dalam keterkejutannya. Jeon kemudian meminta Nabi memikirkan ajakan berpacarannya, lalu berpamitan. Hari berganti, terlihat Yunsol dan Jo-hyuk yang sedang bertemu di sebuah kafe. Jo-hyuk mengutarakan perasaannya pada Yunsol dan mengajaknya berkencan. Namun Yunsol menolaknya karena ada orang lain yang dia sukai. Di tempat lain, ada Jeon yang mengetahui bahwa Nabi tidak lulus program pertukaran pelajar dari data yang dia temukan di ruang jurusan. Siang itu di ruang pahat, Nabi ditegur habis-habisan oleh Profesor Lee. Hal itu disaksikan oleh Jeon yang juga berada di sana sebagai asisten Nabi. Profesor Lee meminta Nabi agar dia lebih berhasrat dan mencurahkan perhatiannya pada karyanya. Karena Profesor Lee tahu bahwa Nabi itu sebenarnya berbakat dan dia bisa melakukan hal yang lebih pada karyanya. Sore harinya, Do-hyuk yang saat ini sedang berada di kampung menelpon Nabi. Nabi kemudian menceritakan segala yang terjadi padanya ke Do-hyuk. Do-hyuk pun menghibur Nabi lalu berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Nabi karena kebetulan dia ada urusan di Seoul. Di lain tempat, ada Jiwon yang sedang bersama dengan Yunsol. Jiwon akhirnya mengakui bahwa dirinya juga menyukai Yunsol. Selama ini, dia tidak ingin mengakui perasaannya itu karena takut hubungan persahabatan mereka berubah jika mereka putus. Mendengar itu, Yunsol sangat senang dan meyakinkan Jiwon agar tidak mengkhawatirkan hal itu karena perasaannya tidak akan pernah berubah. Malam itu, Jeon mengantar Nabi ke rumahnya. Dia memberi Nabi hadiah berupa gelang yang dibuatnya sendiri. Dan keesokan harinya terlihat Do-hyuk yang sedang berada di sebuah kafe di Seoul. Dia bertemu dengan perwakilan dari GKC Entertainment, sebuah agensi yang menawarinya kerjasama karena tertarik dengan video buatannya. Di kafe itu, tanpa sengaja, Do-hyuk melihat Jeon yang sedang bersama dengan Sola. Yang tidak diketahui oleh Do-hyuk adalah bahwa pada saat itu Sola dan Jeon ternyata sedang bertemu untuk perpisahan karena Sola memutuskan untuk pergi ke Amerika. Sola memutuskan untuk mengakhiri perasaannya pada Jeon. Dia memutuskan untuk tidak berhubungan lagi dengan Jeon. Di tempat lain, di sebuah warnet, ada Bitna yang mengunjungi Kyuhun yang sedang bekerja paruh waktu di warnet tersebut. Bitna berusaha memperbaiki hubungan mereka. Walaupun diawali dengan pertengkaran, tapi akhirnya Bitna berhasil mengajak Kyuhun untuk berkencan lagi dengannya. Malam harinya, setelah rapat kecil dengan Jeon dan Jinsu,
Nabi bergegas bertemu dengan Dohyuk. Dan tentu saja hal itu disaksikan oleh Jeon dan berhasil membuatnya kesal. Nabi dan Dohyuk kemudian bertemu dan terlibat perbincangan manis tentang kegiatan mereka. Setelah berbincang-bincang, Dohyuk mengungkapkan bahwa dia melihat saat dimana Jeon masuk ke rumah Nabi malam itu, dan dia cemburu karenanya. Dia mulai tersiksa dengan rasa cemburunya, sehingga sepertinya dia akan melepaskan Nabi jika Nabi benar-benar bisa bahagia dengan Jeon. Nabi yang mendengarnya tentu saja terkejut, namun dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia belum bisa memberikan kepastian kepada Dohyuk. Malam itu saat Nabi pulang ke rumah, hujan turun dengan derasnya. Di depan rumahnya ternyata sudah ada Jeon yang menunggunya dalam keadaan mabuk. Jeon dengan kecemburuannya terlihat marah karena mengira Nabi lebih memilih Dohyuk dibanding dirinya. Dia juga mengungkapkan bahwa dia malam itu melihat Dohyuk saat masuk bersama Nabi ke rumah Nabi. Sekali lagi Nabi terkejut dan kecewa karena Jeon tidak mengatakan hal itu padanya. Pertengkaran pun tidak dapat dihindari antara Jeon dan Nabi. Mereka saling berargumentasi hingga akhirnya Nabi mengakui bahwa dia menyesali semua yang dia lakukan bersama Jeon selama ini. Namun, dia tidak akan menyalahkan Jeon sepenuhnya karena dia juga bersalah di sini. Salahnya karena walaupun sejak awal dia tahu bahwa tidak ada jawaban atas hubungan mereka, namun dia dengan bodohnya tetap mengharapkan ketulusan Jeon. Saat itu, Nabi akhirnya memutuskan sikapnya pada Jeon. Dia meminta agar Jeon jangan pernah lagi muncul di hadapannya. Setelah mengatakan itu, Nabi pun berlalu pergi, meninggalkan Jeon yang mematung tidak bisa berkata apa-apa. Jeon kemudian hanya bermonolog bahwa Nabi sepenuhnya telah lepas darinya. Itulah Nevertheless episode 5-9. Kira-kira bagaimana kelanjutan kisah cinta Nabi? Saksikan di episode 10.